warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Azizah dari kelas Teknik Informatika 1C Politeknik Negeri Cilacap. Video ini merupakan tugas dari Bu Novita selaku dosen Politeknik Negeri Cilacap. Saya akan menjelaskan tentang GLB dan GLBB dengan materi yang pertama, 1. Teori gerak lurus, yang kedua teori gerak lurus berubah peraturan, yang ketiga perbedaan gerak lurus dan gerak lurus peraturan, yang keempat penerapan gerak lurus dan GLBB dalam kehidupan, yang kelima contoh penerapan GLB dan GLBB dalam informatika maupun pemrograman, yang keenam contoh soal GLB dan GLBB, masing-masing 2 soal dan jawabannya. Pembahasan. Yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak ini disebut juga sebagai suatu translasi peraturan. Gerak ini dibagi menjadi gerak lurus peraturan dan gerak lurus berubah peraturan. Yang kedua yaitu gerak lurus peraturan. Gerak lurus peraturan adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatan tetap karena tidak ada percepatan. Sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus peraturan adalah kelajuan kali waktu. Rumusnya yaitu S sama dengan V kali T. Keterangan S sama dengan jarak tempuh, V sama dengan kecepatan, T sama dengan waktu. Yang ketiga, gerak lurus berubah peraturan. Gerak lurus berubah peraturan atau GLBB adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap. Akibat adanya percepatan, rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linear, tetapi kuadratik. Percepatan adalah besaran vektor, maka untuk menyatakan suatu percepatan harus menentukan besar dan arahnya. Jika arah percepatan searah dengan gerak benda, maka diberi tanda positif. Jika pada percepatan berlawanan dengan gerak benda, maka diberi tanda negatif. Rumus GLBB ada 3, yaitu 1. VT sama dengan V0 plus A kali T, yang kedua S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V kuadrat plus 2A kali S. Keterangan, VT sama dengan kecepatan akhir atau kecepatan setelah T second, V0 sama dengan kecepatan awal, A sama dengan percepatan, T sama dengan selang waktu, S sama dengan jarak tempuh. Yang keempat, tentang perbedaan GLB dan GLBB. Kalau yang GLB, yang pertama percepatan sama dengan 0, kecepatannya tetap. Kalau untuk GLBB, percepatannya tetap, kecepatannya berubah teratur. Dan ini grafik GLB dan GLBB. Yang kelima yaitu tentang penerapan GLB dan GLBB dalam kehidupan. Penerapan GLB dalam kehidupan. Yang pertama ada perjalanan kereta api. Kecepatan kereta api selalu konstan atau tetap, sehingga jadwal tiba di stasiun tujuan pun biasanya bisa ditentukan. Kalaupun ada keterlambatan, biasanya pemberangkatannya juga mengalami keterlambatan. Yang kedua yaitu perjalanan kapal laut.
Kapal laut melakukan perjalanan dengan menyeberangi lautan lepas, bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Dan ketika sudah mendekati pelabuhan, kapal baru mengubah haluan dan mengurangi kecepatannya. Yang ketiga, kendaraan yang melewati jalan tol. Tidak selalu jalan tol adalah lintasan lurus, ada juga yang tikungan. Namun, pasti ada saja jalan lurus yang dilewati. Terkadang, kendaraan yang berjalan pada jalan tol juga mempunyai kecepatan yang konstan atau tetap. Yang keempat, gerak pesawat terbang. Ketika pesawat terbang di ketinggian, bergerak dengan kecepatan tetap dan pada lintasan yang lurus di udara. Tetapi saat hampir tiba di bandara tujuan, pesawat mulai mengubah arah geraknya. Penerapan GLBB dalam kehidupan. Yang pertama yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan salah satu contoh penerapan dari GLBB dipercepat. Alasannya karena saat benda tersebut jatuh, kecepatannya semakin lama mendekati tanah akan semakin besar. Contoh dari gerak jatuh bebas yaitu buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, kelereng yang jatuh dari atas meja, jatuhnya buah apel dari pohonnya, dan masih banyak lagi. Yang kedua, yaitu bersepeda di jalan yang menanjak atau menurun. Saat bersepeda, pasti ada kalanya kamu mengayuh dalam kecepatan tinggi dan terkadang juga mengayuh dengan kecepatan yang melambat. Saat berada di tanjakan, kamu akan menaikkan laju sepeda. Sementara itu, saat turunan, mencoba untuk memperlambat laju untuk menghindari terjadinya kemungkinan kecelakaan karena tergelincir. Yang ketiga, bola dilempar ke atas. Saat melakukan hal tersebut, kecepatan bola saat ke atas semakin cepat, dan ketika bola sudah kembali turun, maka kecepatannya semakin cepat karena faktor gravitasi. Yang keempat, mengegas dan mengerem kendaraan. Saat menginjak pedal gas pada mobil atau menarik stang gas pada motor, maka kecepatan kendaraan akan semakin bertambah. Sementara itu, saat mengerem, kecepatannya tentu semakin berkurang. Yang keenam, contoh penerapan GLB dan GLBB dalam dunia informatika atau pemrograman. Yang pertama untuk coding, yang kedua untuk membuat aplikasi, yang ketiga untuk membuat video animasi. Yang ketujuh, contoh soal GLB dan GLBB beserta penyelesaiannya, masing-masing 2 soal. Yang pertama, contoh soal gerak lurus peraturan atau GLB. Nomor 1, mobil bergerak dengan kecepatan tetap 108 km per jam. Hitung perpindahan mobil selama 15 detik. Diketahui kecepatan sama dengan 108 km per jam dijadiin meter per sekon jadi 30 meter per sekon. Waktunya 15 detik. Maka jarak yang ditempuh adalah S sama dengan T kali T sama dengan 30 kali 15 sama dengan 450 meter.
Nomor 2, Rossi berada 150 meter di sebelah utara stadion. Dia bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 12 meter per sekon selama 1 menit ke arah utara. Tentukan posisi Rossi terhadap stadion dan jarak yang ditempuh selama waktu tersebut. Diketahui S0 atau jarak dari stadion ke utara yang pertama sama dengan 150 meter. Kecepatan V sama dengan 12 meter per sekon. Waktunya T sama dengan 60 detik. Maka posisi Rossi setelah 1 menit atau setelah di utara yang kedua yaitu S sama dengan S0 plus V kali T sama dengan 150 plus 12 meter per sekon kali 60 sekon sama dengan 870 meter. Jarak yang ditempuh Rossi dari utara yang pertama sampai ke utara yang kedua yaitu delta S sama dengan S dikurangi S0 sama dengan 870 dikurangi 150 sama dengan 720. Jadi posisi Rossi terhadap stadion atau setelah 1 menit adalah 870 meter dan jarak yang ditempuh pada waktu 1 menit tersebut adalah 720 meter. Contoh soal gerak lurus berubah peraturan atau GLBB. Nomor 1, benda yang mula-mula diam dipercepat dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat dan benda menumpuh lintasan lurus. Tentukan A. Laju benda pada akhir detik keempat. B. Jarak yang ditempuh dalam 4 detik. Jawaban untuk yang A, laju benda pada akhir detik keempat. Diketahui V0 atau kecepatan mula-mula sama dengan 0. Kenapa 0? Karena benda mula-mula diam. Percepatannya A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Waktunya T sama dengan 4 sekon. Ditanya PT atau laju atau kecepatan benda setelah T 4 detik. PT sama dengan V0 plus A kali T. V0 yaitu kecepatan mula-mula plus A percepatan dikali T waktu sama dengan 0 meter per sekon plus 4 meter per sekon kuadrat dikali 4 sekon sama dengan 16 meter per sekon. B. Jarak yang ditempuh dalam 4 detik yaitu S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat sama dengan 0 meter per sekon dikali 4 sekon ditambah setengah dikali 4 meter per sekon kuadrat dikali 4 sekon kuadrat sama dengan 0 plus 2 meter per sekon kuadrat dikali 16 sekon kuadrat sama dengan 32 meter.
Jadi, laju benda pada akhir detik keempat adalah 16 meter per sekon dan jarak yang ditempuh dalam 4 detik adalah 32 meter. Nomor 2, sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat dari keadaan diam. Hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik berturut-turut. Diketahui kecepatan awal V0 sama dengan 0 meter per sekon. Kecepatannya A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Waktunya T sama dengan 10 sekon. Jarak yang ditempuh benda adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S sama dengan 0 kali 10 plus setengah kali 5 dikali 10. S sama dengan 0 plus setengah kali 5 kali 100 sama dengan 250. Karena benda bergerak dengan percepatan tetap, maka Vt sama dengan V0 plus A kali T. Vt sama dengan 0 plus 5 kali 10. Vt sama dengan 50 meter per sekon. Jadi, jarak yang ditempuh benda tersebut adalah 250 meter dengan kecepatan 50 meter per sekon. Daftar pustaka. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.